Allah telah memberikan potensi kepada diri kita. Allah telah memberikan instrumen kepada diri kita berupa akal pikiran. Nah, dengan akal pikiran itu manusia mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk tanpa harus mendatangkan dalil. Siapa sih orang yang tidak ngerti kalau membunuh itu tidak baik? Siapa sih orang yang tidak ngerti kalau mencuri itu tidak baik? Tanpa harus melibatkan dalil qot'i, akal pikiran akan mampu menjawabnya. Itulah yang namanya potensi manusia, logika kita. Sehingga mahabbah terhadap Rasul pun mampu kita gapai melalui logika sholawat. Kita mampu menggapai mahabbatur Rasul tanpa harus mendatangkan dalil-dalil qot'i. Melalui logika sholawat kita mampu untuk menggapai mahabbah terhadap Rasul. Ibu bapak satu, saya urut ya. Sholawat itu kan doa, ya, mendoakan kepada Nabi. Kira-kira ketika kita mendoakan Nabi itu, feedback, umpan balik Nabi Muhammad itu bagaimana? Mari kita renungkan. Pasti beliau akan memberikan yang lebih dan lebih. Sekali lagi, ketika kita sholawatan berarti mendoakan Nabi. Ketika kita mendoakan Nabi, kira-kira Nabi itu sikapnya bagaimana? Pasti akan memberikan doa kepada kita lebih dan lebih. Ini logika pertama. Logika kedua, orang yang sering bersolawat kan berarti menyebut. Semakin kita banyak bersolawat, semakin banyak kita menyebut. Istilah kita semakin sering kita chattingan. Kalau kita sering chattingan, menyebut dan menyebut asma Kanjeng Nabi, maka hampir dapat dipastikan kita kenal. Dari kenal akhirnya dekat. Dari dekat akhirnya sayang. Ini menurut logika. Kita sering chattingan kepada seseorang, akhirnya kenal. Lama kelamaan menjadi dekat, lama kelamaan menjadi sayang. Pun demikian, kita semakin sering sholawat, semakin kenal. Dari kenal semakin dekat, dari dekat semakin sayang. Ini logika sholawat yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, mari kita renungkan. Ketika kita membaca Ishfa'lana lana lana ya habibana, Ishfa'lana lana lana ya habibana, kira-kira Nabi Muhammad disebut semacam itu, umpan baliknya bagaimana? Ya Nabi, tolonglah kami. Ya Nabi, ya Nabi, ya kekasihku, tolonglah kami, kekasihku, kekasihku. Pasti dia akan memberikan umpan balik. Iya, iya, iya. Kami akan pasti mensyafaati kalian. Ketika kita minta syafaat, Ishfa'lana ya habibana, beliau pasti akan memberikan syafaat kepada kita. Karena beliau makhluk yang paling murah. Ajwadan nasi minar rihil mursalah. Nabi Muhammad itu manusia yang paling murah dari angin yang dihembuskan. Artinya ketika kita minta disyafaati, minta kepada Nabi, Nabi yang amat sangat pemurah, pasti menurut logika akan memberikan syafaat kepada kita. Ibu bapak, logika yang selanjutnya, dengan sholawat itu kan tanda cinta. Kita mahabbah terhadap Rasul, akhirnya bersolawat. Ketika naudzubillah loh ya, naudzubillah, ketika seseorang yang dicintai ternyata disiksa oleh Allah, kira-kira apa yang harus dilakukan Kanjeng Nabi? Pasti dia tak rela hambanya Allah. Sementara dia itu cinta kepada Nabi, pasti Nabi berupaya agar kita diselamatkan dari siksaan api neraka. Ini kan logika. Sekali lagi, kita mencintai Nabi, akhirnya Nabi mencintai kita.
ternyata naudzubillah kita dihukum, disiksa oleh Allah, pasti Nabi Muhammad berupaya agar yang dicintai ini diselamatkan dari nerakanya. Ini menurut logika. Logika yang selanjutnya, logika sholawat. Terkadang cinta itu, ibu bapak jenengan perhatikan ya, karena cinta itu terkadang aturan dan hukum itu terkalahkan. Hukum, aturan terkalahkan karena cinta. Sebagaimana sabda Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, dia akan bersama denganku, walaupun ibadahnya tak sepadan, walaupun sholatnya tak sepadan, walaupun zikirnya tak sepadan, kita semuanya tak sepadan dengan amalan Nabi, tetapi mahabbah karena cinta, walaupun tak sepadan, kita akan bersama dengan beliau. Ini kan menunjukkan karena cinta terkadang hukum dan aturan terabaikan kalah